Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita sesi kedua, yaitu tafsir surat An-Nasr. Saya minta ada yang bisa membantu saya membacakan surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nasr termasuk surat yang madaniyah karena diturunkan oleh Allah setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan surat An-Nasr ini turun ketika Rasulullah melaksanakan Hajjatul Wada, ketika prosesi mabit di Mina. Disebut surat An-Nasr karena di dalam surat ini ada pernyataan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullah, telah datang pertolongan atau kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud Nasrullah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertolongan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemenangan atas musuh-musuhnya. Itu pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang hidup sengsara, hidup susah di dunia ini itu tidak selamanya. Pasti akan datang titik cerah. Pasti akan datang waktu kemenangan, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari kampung halamannya, bahkan mau dibunuh, dicaci maki, akan tetapi akan datang waktu kemenangan. Ya, kapan? Nah, itu yang kita menjadi rahasia yang tidak kita ketahui. Terkadang kita nunggu kemenangan untuk kita, tidak datang-datang. Ya Allah, hidup kok nelongso banget kok gini. Kapan saya berhasil? Berhasil itu sebetulnya sudah ada, cuma waktunya aja belum turun. Nabi Muhammad mendapatkan janji dari Allah akan dapat kemenangan. Kapan? Ya bersabar terlebih dahulu. Waktunya datang, ya datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah kan berhasil, kalau sahabat kan berhasil menunggu kemenangan sampai datang kemenangan, itu berhasil bersabar. Lah kalau kita nunggu kelamaan, sabarnya keburu habis, menangnya belum, sabarnya sudah habis. Itu yang menjadikan kita kacau, itu seperti itu. Ya kacau, ya galau, segala macam. Kemenangan itu bukan istilahnya sesuatu yang akan datang kepada kita. Bukan, kemenangan itu sudah ada, cuma tinggal waktunya kapan yang menjadi pertanyaan. Jadi beristiqomahlah. Jadi kita harus bersabar. Hanya nunggu waktu saja kita akan menjadi orang yang menang. Menang di dunia, menang di akhirat. Jangan sampai kita putus asa atau galau, ya. Paham ya? Termasuk jodoh. Jodoh itu sudah ada sebetulnya,
Cuma kapan itu jadi pertanyaan loh. Nunggunya kok lama banget. Ya bersabar. Bukannya ndak ada jodoh, bukan. Ada jodohnya. Tapi waktunya yang kapan itu yang harus bersabar. Terutama ikhwan-ikhwan, Masya Allah ya. Telah datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus apa? Wal fathu, yaitu terbukanya kota Mekah al-Mukarramah, yaitu kemenangan Nabi ketika ghazwah Fathi Mekah, peperangan Fath Mekah. Pada saat itu Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, pusat Islam di kota Madinah. Kota Mekah masih dikuasai orang-orang kafir. Nah, ketika ghazwatu Fathi Mekah, ketika perang Fath Mekah, Rasulullah membawa 10.000 pasukan, bisa ditaklukkan kota Mekah dengan perdamaian secara damai. Jadi tidak dengan bunuh-bunuhan. Ya ada pertikaian sedikit, hanya beberapa kecil aja, akan tetapi pada umumnya ini ditaklukkan dalam secara damai kota Mekah. Dan setelah Fathu Mekah ini menjadi pusat Islam, sama-sama negara Islam. Madinah kota Islam, Mekah juga kota Islam. Dulu kalau diperintah oleh Nabi untuk berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, ya enggak? Untuk apa? Menyelamatkan agamanya. Semuanya diperintah. Yang terakhir Rasulullah beliau berhijrah bersama sahabat Abu Bakar. Yang lain suruh pindah. Akan tetapi setelah Fathu Mekah itu sudah tidak ada kewajiban berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sebab apa? Mekah sudah dibuka menjadi kota Islam. Kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada kewajiban hijrah lagi setelah Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Akan tetapi hijrahnya dari apa? Hijrah dari perbuatan jelek menuju perbuatan baik, dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, itu tetap diwajibkan selamanya. Kalau pindah dari Mekah ke Madinah sudah berhenti dengan Fathu Mekah. Nah, Fathu Mekah itu adalah peperangan dari Rasulullah bersama 10.000 tentara menaklukkan kota Mekah. Ini pada mulanya itu ada sebuah kesepakatan gencatan senjata sebetulnya yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, yang sering kita sebut dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ditulis di situ dinyatakan gencatan senjata selama 10 tahun. Quraisy yang tidak menyerang Nabi di Madinah, Madinah juga tidak menyerang ke Mekah. Gencatan senjata berapa? 10 tahun. Tahun ke-6. Akan tetapi ada suku-suku yang menjadi sekutu. Ada sekutunya orang Quraisy, ada sekutunya Nabi. Ya kalau mereka ada masalah, silakan aja selesaikan sendiri. Ini Rasul sama orang Quraisy tidak boleh turut campur. Ini ada Bani Bakar sama Bani Khuza'ah. Ini bertikai. Akan tetapi Bani Bakar minta tolong sama Quraisy, ditolong. Khuza'ah dibantai sama Quraisy. Ini kan melanggar. Kalau Quraisy tidak membantai, tidak membantu, ya tidak ada masalah, mereka selesaikan sendiri. Tapi karena Quraisy melanggar, maka orang-orang Khuza'ah datang minta tolong kepada Nabi. Wahai Nabi, tolong kami sekutu engkau. Oke, kita akan menolong kamu. Kalau saya tidak menolong engkau, maka saya tidak akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. La nusirtu illam ansurkum bima ansuru bihi nafsi. Saya akan membela kalian sebagaimana aku membela diri saya sendiri, kata Nabi. Nah, Rasulullah mempersiapkan pasukan, ditata, diserukan jihad fisabilillah. Orang Quraisy nyesel. Ya Allah, ini Nabi Muhammad pasukannya sudah banyak, bagaimana kalau menuntut balas ke Mekah? Salah satu tokoh mereka, Abu Sufyan, datang ke Madinah.
Muhammad, ini kemarin ada kesalahan kecil biasa, jangan gitulah. Kita sudah gencatan senjata, perjanjian 10 tahun, ini baru 2 tahun ya. Ini mau mengajukan perdamaian, gencatan senjata tetap lanjut. Abu Sufyan kata Nabi, tidak, engkau sudah merobek perjanjian kita. Kita sudah berjanji 10 tahun gencatan senjata, akan tetapi engkau telah memerangi sekutu saya, Bani Khuza'ah. Akhirnya pulang Abu Sufyan. Rasulullah menyiapkan pasukan sampai 10.000 sahabat Nabi, mengerikan. Subhanallah, sepanjang sejarah dari kemarin-kemarin kan ada paling 700, 1.000, 3.000, ini sampai 10.000. Orang-orang Quraisy pada gemeter mendengar Rasulullah mengumpulkan para pasukan, sampai Abu Sufyan datang dari Mekah ke Madinah supaya berdamai aja lah, tidak usah pakai perang-perangan, kita sudah kenyang perang tuh. Nabi tidak, ini prinsip, kau sudah melanggar, sekarang dibiarin, besok melanggar lagi ya. Kau hari ini melanggar, besok akan melanggar lagi, harus kasih pelajaran ya. Hari ini ada orang menghina Nabi ya, harus kita kasih pelajaran, kita perangi. Kalau tidak, akan semakin marak orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Harus kita perangi ya. Yang kita bisa apa? Ya, kata ulama, kata MUI dari sesepuh-sepuh kita dari Indonesia bisa boikot produk Prancis, ya kita boikot ya. Baik, setelah Rasulullah SAW menyusun pasukan menuju ke Mekah, maka orang-orang Mekah juga mulai khawatir ya. Rasulullah berangkat pada tanggal 10 Ramadan kurang lebih dalam keadaan berpuasa, berjalan, berjihad, berperang dalam keadaan puasa. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berbuka. Ya, kalian kalau tidak kuat berbuka tidak apa-apa. Ya sahabat mau buka bingung toh, suruh berbuka tapi nabinya masih berpuasa, ya tidak enak. Kata salah satu umatul mukminin, wahai Rasulullah, kalau ingin sahabat pada berbuka, engkau keluar dan tunjukkan engkau berbuka. Ketika sampai di Wadi Qudayd, ya, ini kan kalau orang musafir kan boleh berbuka, ya tidak wajib berpuasa, diqadha di hari berikutnya. Sampai di Qudayd, Rasulullah menunjukkan kalau Rasul berbuka. Akhirnya sahabat yang lain ikut berbuka puasa. Qudayd itu antara Madinah menuju ke Mekah. Sebelum sampai Mekah, kalau sekarang pakai bis ya kurang 1,5 jam lagi lah. Biasanya kalau jamaah haji ataupun jamaah umroh berhenti di rest area. Kalau berjalan dari Madinah mau ke Mekah, ada rest area di situ, terletak di Wadi Qudayd. Kalau kita lagi istirahat di situ, saya bayangkan dulu Rasulullah pernah singgah di sini ketika mau Fathu Mekah, berbuka sama para sahabat Nabi. Subhanallah, namanya Wadi Qudayd. Kemudian menginap dan membuat kemah, tenda-tenda. Dan para sahabat diperintah untuk menyalakan api. Masing-masing orang disuruh bikin api, sehingga dari kejauhan itu kelihatan banyak sekali pasukan Nabi Muhammad SAW. Ada api, sehingga orang Quraisy yang ingin memata-matai kira-kira berapa pasukannya ini. Mereka lihat apinya aja sudah gemeter. Wah, ini banyak sekali. Taubat saya nih. Kapokmu kapan? Pasti kandane manut Kanjeng Nabi. Dari dulu ndak manut-manut. Angel temen tuturanmu. Kemudian sebagian daripada sekutu-sekutu Nabi yang di kota Mekah dan sebagainya itu bergabung dengan Nabi, termasuk paman Nabi Abbas. Abbas itu masih tinggal di Mekah, itu seperti mata-mata, selalu memberikan kabar informasi kepada Nabi apa yang terjadi di Mekah, bergabung bersama Rasulullah SAW. Ini Abbas ya karena orang Mekah,
ini melihat besarnya pasukan Nabi. Ini kalau sampai ke kota Mekah, orang-orang Mekah tidak menyerah, pasti lebur, pasti semuanya akan terbunuh, hancur. Makanya bergegas Abbas minta izin ke Rasulullah pergi ke Mekah supaya orang Mekah minta damai aja bersama Nabi Muhammad SAW. Ketemu di tengah jalan Abu Sufyan, sama-sama pakai tutup supaya tidak ketahuan kan, namanya mata-mata. Tapi karena sudah akrab kan di Mekah, wah ini kayak Abu Sufyan. Ya Abu Handolah, panggil Abu Handolah. Kok kenal saya? Kata Abu Sufyan. Suaranya kayak kenal. Abdul Fadl, engkau Abbas namanya. Ya, loh kamu mau kemana? Saya mau mengintai itu Muhammad pasukan berapa sih? Jangan Abu Sufyan. Pokoknya jangan sekali-kali kau melawan, mending kau pulang, nyerah saja. Nabi Muhammad telah membawa pasukan yang sangat banyak. Ini akhirnya Abu Sufyan ini diajak sama Abbas, diboncengkan sama Abbas pakai kendaraan Nabi yang bernama Duldul. Ada Baghlah yaitu bernama Duldul, diboncengkan Nabi Muhammad SAW. Ini ayo kita bersama-sama ketemu Muhammad, kita minta damai aja. Abu Sufyan setuju, sudah melihat pasukan yang besar seperti itu, nyerah, datang ke Nabi Muhammad, bonceng Abbas. Setiap lewat tenda sahabat Nabi, oh ini paman Nabi, naik kendaraan Nabi. Lewat lagi, oh ini pamannya Nabi, pakai kendaraan Nabi, aman, ya tak? Padahal belakangnya Abu Sufyan. Itu pas melewati tendanya Umar, ini Umar, lah bangun nih Umar, Abbas, itu sama siapa? Melihat ternyata Abu Sufyan. Alhamdulillah kata Umar, alhamdulillah Abu Sufyan, musuh Allah, kamu telah datang ke sini, kita tidak janjian, tidak ada jadwal kok ketemu di sini. Kesempatan ini, alhamdulillah kata Umar. Setelah ketemu ini buru-buru kan Abbas maksudnya minta aman sama Nabi supaya Abu Sufyan ikut aman. Ya enggak? Ketemu Umar langsung jalan cepat menuju ke tenda Nabi. Abbas juga cepet-cepetan. Siapa yang sampai ke Nabi dulu? Ternyata sahabat Umar sampai terpilih, ya Rasulullah, ini telah datang musuh Allah. Tidak ada jadwal, tidak ada janji kok datang. Sudah biarin saya penggal lehernya. Orang paling mengganggu Nabi Abu Sufyan, memusuhi pemimpin, kalau perang ikut mimpin. Kata Abbas, ya wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan biar jadi jaminan saya jaminannya. Pokoknya saya amankan. Ya sudah, karena jadi kalau ada orang kafir sudah diamankan oleh seorang muslim, tidak boleh dibunuh. Ya sudah, ini tanggung jawab kamu Abbas. Sudah kamu bawa ke tenda. Besok pagi setelah sholat subuh suruh bawa ke sini, kata Nabi. Sina Umar pulang, akhirnya nginep sama Abbas, ngobrol di tenda. Abu Sufyan sama Abbas, Abu Sufyan, kamu sudah tidak usah macam-macam, nyerah aja. Ya sudah, tidak ada jalan lain udah. Akhirnya merenung. Besok pagi hari ketemu Nabi Muhammad, dia memuji-muji. Wahai Nabi, ya wahai Muhammad, engkau orang mulia, engkau orang bijaksana. Nah, daripada mati. Biasa ada orang seperti itu, ada ya. Engkau orang baik, orang dermawan. Memuji-muji Nabi, akhirnya dia menyatakan Islam. Alhamdulillah. Yang menyatakan Islam di depan Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau sudah datang hidayah dari Allah, tidak ada yang bisa menghalanginya. Musuh Nabi paling getol dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jadi sahabat Nabi. Jadi kalau benci sama orang jangan terlalu benci, ya. Siapa tahu Allah merubah hatinya, ya. Merubah hatinya menjadi saudara, menjadi tetangga, jadi teman, ya, menjadi orang yang
partner kita. Kalau benci sekedarnya, jangan sampai berhenti benci sekali. Ini buktinya Abu Sufyan menjadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah menyandarkan Islam, Abbas usul pada Nabi, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini orang senangnya punya keistimewaan yang tidak dimiliki sama orang, karena dia pemimpin di kaumnya. Kasih dia keistimewaan wahai Rasulullah. Kata Nabi apa? Barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan akan aman. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Man aghlaqa babahu alaihi fahuwa amin. Wa man dakhala al-masjid fahuwa amin. Yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, yang nutup pintu aman, yang masuk ke Masjidil Haram aman. Tidak akan dibunuh, tidak akan diperangi. Bangga tidak Abu Sufyan? Bangga. Masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Nah, Abu Sufyan bangga. Sudah Islam nih. Kata Nabi, sudah lepaskan Abu Sufyan, tapi suruh berdiri dulu di lorong lembah ini. Kita mau jalan. Kalau pasukan sudah lewat semua, maka lepaskan dia supaya kembali ke Mekah. Pas di ujung lembah ini Abu Sufyan sama Abbas berhenti lewat pasukan peleton Bani Sulaim. Tanya, Abbas, ini siapa? Oh, itu Bani Sulaim. Lewat lagi peleton mana? Ini siapa? Disebutkan satu persatu sama Abbas. Sampai yang terakhir itu ada rombongan, satu peleton itu semuanya hijau-hijau. Lah ini siapa? Kok besar sekali rombongannya Abbas? Itu adalah Rasulullah SAW. Mereka bersama Muhajirin dan Ansor, para pembela Nabi, orang-orang dekat Nabi sedang melintas. Semakin bergetar ini Abu Sufyan. Akhirnya setelah semuanya melintas, Abu Sufyan segera berjalan menuju ke Mekah untuk memberikan pengumuman. Sampai di Mekah langsung masuk ke Masjidil Haram, langsung menyerukan, teriak, wahai penduduk Mekah, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad akan datang membawa pasukan yang besar, tidak akan sanggup kita melawannya, akan menundukkan kota Mekah Al-Mukarramah. Barang siapa masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Kata orang Quraisy, ngapain saya masuk ke rumah kamu Abu Sufyan? Emang rumah kamu bisa membentengi apa? Ada apa dengan rumah kamu? Terus dilanjutkan, barang siapa menutup pintunya aman, barang siapa masuk masjid aman. Setelah itu tidak ada yang berkumpul berani melawan, tidak ada. Masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Ada yang masuk ke Masjidil Haram, ada yang nutup pintu, jendela yang ditutup hanya ngintip dari lubang-lubang saja. Ada juga mungkin ya beberapa orang masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Ada Abu Sufyan, saya harus masuk ke rumah kamu, memang benteng apa? Kemudian datangnya Rasulullah masuk ke Mekah dari arah atas, yaitu ke arah ke Maklah, lewat Ghazah ke tempat lahirnya Nabi menuju ke Maklah. Itu Rasulullah di situ mendirikan sebuah tenda. Hiruk pikuk ya, yang tadinya Muhajirin dari Madinah datang situ disambut sama keluarganya. Ada yang menyatakan langsung Islam. Banyak orang masuk Islam pada saat itu. Setelah situasinya menjadi tenang, Rasulullah SAW menuju ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf 7 kali putaran. Setelah tawaf, Rasulullah SAW kemudian menyerukan La ilaha illallah wahdah la syarikalah nasarah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah, zat yang esa yang tidak ada sekutu baginya. Telah menepati janjinya,
telah memerangi musuhnya dan telah memberikan kemenangan kepada kita. Ya. Rasulullah berpidato di depan orang-orang Mekah. Kemudian Rasulullah meminta kunci Ka'bah untuk dibukakan. Setelah dibukakan, pemegang kunci Ka'bah namanya Utsman bin Thalhah. Utsman bin Thalhah ini pemegang kunci Ka'bah saat itu. Setelah dibuka, Rasulullah menunjuk masing-masing ada berhala sejumlah 360 berhala. Setiap ditunjuk jatuh hancur, setiap ditunjuk jatuh hancur. Telah datang kebenaran dan akan sirna kebatilan. Itu ditunjuk Nabi sampai bersih. Mulai sejak itu Ka'bah suci, bersih dari berhala-berhala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita lihat sekarang itu dari mulai Fathu Makkah sampai sekarang sudah tidak ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Patung-patung sudah tidak ada. Nah, kalau zaman dulu tuh di Ka'bah tuh banyak patung-patung, ada yang besar, ada yang kecil, di dalam dan luar. Orang bukan menyembah menghadap Ka'bah tapi menyembah pada patungnya. Disingkirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah selesai, sudah reda, semua orang Mekah sudah tenang, sudah banyak yang masuk Islam, kunci Ka'bah akan dikembalikan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itu Imam Ali yang membawa kuncinya setelah membukakan Ka'bah. Imam Ali mengatakan, wahai Rasulullah, kalau bisa hak untuk membuka pintu Ka'bah, kunci Ka'bah diberikan kepada kami, ya, Bani Muthalib. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak, kembalikan kepada Utsman bin Thalhah. Ya. Kemudian dikembalikanlah kepada Utsman bin Thalhah. Rasulullah membaca ayat, turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi fahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk melaksanakan amanat, disampaikan kepada yang berhak. Apabila kamu membuat suatu hukum, maka hukumlah dengan yang adil. Akhirnya dikasihkan kepada Utsman bin Thalhah lagi. Tidak ada sahabat yang ingin mendapatkan kunci tersebut. Sabda Nabi Muhammad artinya tidak boleh mengambil kunci Ka'bah dari Utsman bin Thalhah. Tidak ada yang mengambil kunci tersebut kecuali orang yang zalim. Jadi sampai sekarang berganti-ganti khalifah, berganti-ganti kerajaan, berganti-ganti penguasa terhadap Masjidil Haram, tanah suci Mekah, akan tetapi pemegang kunci Ka'bah masih keluarga Utsman bin Thalhah, ahli warisnya sampai sekarang. Tidak ada yang berani. Raja yang menaklukkan Mekah pun, yang menguasai Mekah pun tidak berani, karena sudah dinas Nabi Muhammad SAW, tidak boleh ada yang mengambil dari Utsman bin Thalhah, begitu juga ahli warisnya. Dan begitu seterusnya, Rasulullah SAW dikerubuti oleh orang-orang Mekah. Banyak yang meminta maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika berada di depan Ka'bah sambil mengatakan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Orang semakin banyak yang hanyut dengan suasana, dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Banyak orang berkumpul minta maaf. Rasulullah bertanya, wahai ya ma'syar Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Wahai orang-orang Quraisy, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Oh, ini tentara sudah ngepung. Kalau bilang serbu habis, ya, Nabi Muhammad. Yang lainnya sudah tunduk semua. Tidak ada yang berani ngangkat senjata, tidak ada yang berani. Orang Quraisy ngangkat senjata tidak berani. Kalau ngangkat senjata berarti kan menunjukkan perlawanan, langsung akan diserang.
Tidak ada yang berani mengangkat senjata. Ya ma'asyara Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Wahai orang Quraisy, wahai orang Quraisy, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Kata mereka apa? Khairan akhun karim ibnu akhin karim. Engkau akan berbuat yang baik wahai Nabi. Engkau orang mulia dan putranya orang mulia. Subhanallah. Ini kisahnya mirip itu ya. Saudaranya Nabi Yusuf sudah menjebloskan ke sumur sampai Nabi Yusuf dipenjara, ya. Terus berbohong kepada ayahandanya. Tapi Nabi Yusuf ketika paceklik, mereka minta tolong, ditolong sama Nabi Yusuf. Setelah tahu itu Yusuf, maka mereka minta maaf kepada Nabi Yusuf, ya. Qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Wahai Yusuf, demi Allah, sesungguhnya engkau telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami semua orang yang bersalah, mohon maaf. Kata Nabi Yusuf apa? Qala la tasriba 'alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak masalah saudara-saudaraku, saya akan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Dimintai maaf langsung dikasih maaf. Nabi Yusuf, izhabu biqamisi hadza. Pergilah kalian, ini gamis saya diusapkan kepada mata ayah. Nanti insyaallah akan segera melihat. Begitu juga Rasulullah di depan orang-orang Quraisy mengatakan apa? Idhabu antumut tulaqa. Pergilah kalian orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, sekarang kalian itu bebas. Kalian tidak saya bunuh, kalian tidak saya tangkap, kalian tidak saya perbudak, akan tetapi kalian adalah orang yang bebas. Nah, mulai sejak itu orang berbondong-bondong masuk Islam, yang memusuhi Nabi, yang menghina Nabi, yang mengusir Nabi, bertaubat semua, minta maaf dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam ayat tadi yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Islam rombongan. Yang semula itu masuknya satu persatu, setelah Fathu Mekah rombongan, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau telah menyaksikan dengan mata kepalamu bahwa orang-orang berbondong-bondong masuk agama Allah, agama Islam, bukan satu persatu lagi, satu kabilah, satu suku, satu keluarga, satu RT, satu RW barangkali. Ini pada masuk rombongan, cepat banyak, ya kan? Ya, menyatakan seperti itu. Alhamdulillah, maka disebut dengan Fathu Makkah. Terbukanya kota Mekah menjadi kota Islam, menjadi kemenangan Rasulullah SAW. Nah, ketika Nabi sudah mulai banyak dikerubuti orang-orang Quraisy, banyak sudah Islam. Ini sahabat Ansor, ini agak galau sahabat Ansor ini. Kira-kira Nabi ini kan sudah kembali ke kampung halamannya, saudaranya banyak yang sudah sadar, tetangganya sudah pada sadar, kerabat handai tolanya sudah pada sadar, sudah pada menyambut Nabi Muhammad SAW. Kira-kira habis ini Nabi tetap tinggal di Mekah apa balik sama kita ke Madinah? Itu orang Ansor, ya Allah, ini galau, ini jangan-jangan Nabi tidak mau balik ke Madinah. Ini kota Mekah sudah menyambut Nabi Muhammad SAW. Teringat perjuangan sahabat Ansor, Nabi Muhammad terusir dari kampung halamannya, disambut di kota Madinah. Sahabat-sahabat Muhajirin datang ke kota Madinah, nol.
tidak membawa sepeser uang pun, dikasih sama orang Madinah, ya. Kalau ada mempunyai 2 baju, satu kasihkan ke sahabat Ansor. Bahkan punya rumah, ini satu rumah pakai sendiri, satu rumah kasihkan kepada satunya buat muhajirin. Subhanallah. Ini menolong kesusahan kaum muhajirin, menolong kesusahan Nabi Muhammad SAW, membaiat akan membela Nabi, membela sahabat Nabi sampai titik darah penghabisan, seperti membela anak dan keluarganya. Itu baiat orang Ansor seperti itu. Nah, sekarang sudah menang nih Nabi Muhammad, balik enggak ke Madinah sama kita. Banyak sahabat Ansor yang nangis, ya Allah. Nangis kenapa? Nangis takut berpisah dengan Nabi Muhammad SAW, takut Nabi tidak mau pulang ke Madinah Munawwarah. Mereka orang-orang Ansor. Kenapa dijuluki Ansor? Karena menolong Nabi Muhammad SAW. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim. Dan orang yang tinggal di kota Madinah itu senang kalau orang muhajirin datang ke kota Madinah. Ya, senang dengan kedatangan orang Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka orang Ansor memberikan kepada muhajirin harta bendanya lain sebagainya itu dengan ikhlas, tidak ada rasa menyesal atau kecewa atau rasa berat, tidak ada. Walau kana bihim khassasah, meskipun mereka sendiri membutuhkan, akan tetapi mendahulukan saudaranya yang muhajirin. Nah, sekarang Rasulullah balik ke kota Madinah apa enggak? Apakah tetap tinggal di kota Mekah? Apa balik ke kota Madinah? Ini sahabat Ansor galau, takut ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu indah kenangan bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, jihad bersama Nabi, sholat bersama Nabi. Kalau sampai terpisah, Nabi tinggal di Mekah, kita pulang ke Madinah sendiri, kita sangat sedih. Akhirnya Rasulullah mendengar kasakusuk. Wahai sahabat Ansar, apa yang kau katakan? Kata Ansar apa? Tidak apa-apa wahai Nabi. Tidak ada apa-apa. Kata Rasulullah, ada apa yang kalian katakan? Kata Ansar, tidak ada apa-apa. Karena Rasulullah bertanya terus, maka sahabat Ansar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya kami khawatir setelah engkau mendapatkan kemenangan, kemudian engkau kembali kepada keluargamu dan saudaramu dan handai tolanmu, apakah engkau akan kembali bersama kami ke kota Madinah Al-Munawwarah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, seorang yang suci, yang mempunyai hati yang suci, ma'adzallah, al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku berlindung kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, wahai Ansar, hidupku bersama kalian, aku juga akan mati bersama kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Keberhasilan yang gemilang seperti itu di kota Mekah tidak melalaikan Rasulullah SAW. Siapa saja yang pernah menolong Rasulullah dan kaum muhajirin. Akhirnya Rasulullah bersama para sahabat Ansar dan muhajirin kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah, dan para sahabat pun hampir rata-rata mengikuti Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah Al-Munawwarah, karena hidup dan matinya Rasulullah sudah bersama-sama para sahabatnya, terutama para Ansar, para pembela dan penolong Nabi Muhammad SAW. Ma'adallah, al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Sehingga sahabat Ansar bergembira, riang bergembira, terserah dunia mau mendapatkan apa saja, terserah mau dapat berhasil apa saja, menang apa saja, terserah. Yang penting kami pulang ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad.
Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah Fathu Mekah, orang berbondong-bondong masuk Islam. Sampai banyak sekali orang yang masuk Islam. Bahkan tidak hanya Mekah, para penduduk sekitar Mekah pun pada datang menghadap Nabi dengan sukarela tanpa ada paksaan masuk Islam, sehingga semakin besar para sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Allah berfirman apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka ucapkanlah tasbih dan memujilah kepada Allah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setelah itu Rasulullah memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Ini menunjukkan bahwa tugas Nabi Muhammad SAW sudah berhasil. Banyak orang yang memeluk Islam dan sadar mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah memperbanyak berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur. Begitu juga ini menandakan bahwa Nabi sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga bagi kita yang usianya sudah mencapai 40 tahun atau lebih, itu seyogianya untuk segera kembali memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengurangi urusan dunianya dan memperbanyak urusan akhiratnya. Nah, ketika turun ayat ini, ketika Hajjatul Wada, para sahabat Nabi itu bergembira, riang gembira, kecuali ada satu yang nangis, ya, sahabat Abbas, paman Nabi Muhammad, nangis, yang lainnya gembira. Lah, bagaimana ada gembira? Sudah dijelaskan kemenangan, dijelaskan bahwa orang berbondong-bondong masuk Islam, ya gembira. Satu orang yang nangis, paman Nabi Abbas. Ditanya sama Nabi, ya Abbas, ma yubkika? Wahai Abbas, kenapa engkau menangis? Wahai Nabi, ayat ini menunjukkan bahwa ajalmu sudah tidak lama lagi. Kata Nabi, betul Abbas. Setelah itu kurang lebih 2 bulan, 3 bulan setelah turun ayat tersebut, Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji Wada pada tahun ke-10 bulan Dzulhijjah, Rasulullah dipanggil sama Allah di bulan Rabiul Awal persis tanggal 12. Berarti kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan setelah pulang daripada Hajjatul Wada. Nah, ini para sahabat setelah mendengarkan alasan daripada Abbas ikut menangis. Yang tadinya bergembira ikut jadi nangis. Kenapa? Bukan nangisnya itu karena akan segera berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Yang dipikirkan para sahabat itu mau menang mau kalah itu mereka tidak terlalu urusan sebetulnya. Yang penting selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Meskipun menang, akan tetapi harus berpisah dengan Nabi Muhammad. Para sahabat ikut bersedih, menangis karena akan ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Rasulullah wafat pada tahun, kalau di dalam sejarah-sejarah dikatakan pada tahun ke-10 Hijriah. Maksudnya itu setelah hijrah ke kota Madinah 10 tahun. Karena hijrah sampai di Madinah kan tanggal 12 Rabiul Awal juga, dan wafat tanggal 12 Rabiul Awal, 10 tahun di kota Madinah. Akan tetapi kalau kita ukur dengan kalender Hijriah, tahun ke-10 Hijriahnya itu kan berarti dimulai dari Muharram. Jadi Dzulhijjah, Haji, Wada tahun 10, berarti Muharram, Safar, Rabiul Awal kan sudah masuk ke tahun 11 Hijriah. Jadi ada mengatakan tahun 10 Hijriah atau tahun 11, ya sama maksudnya. Tahun 10 Hijriah itu Haji Wada. Setelah itu pulang 3 bulan, bulan
Muharram, Safar, Rabiul Awal beliau wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, setelah hijrah ke kota Madinah, Rasulullah hidup di sana selama 10 tahun dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti pepatah mengatakan apa? Idza tammal amru bada nafsuhu tawaqa zawalan idza qila tam. Jadi ada pepatah mengatakan apabila suatu perkara sudah mencapai kesempurnaan, maka akan mulai turun, akan mulai berkurang, dan bisa terjadi akan hilang apabila sudah dikatakan sampai puncaknya, sampai sempurna. Nah, Nabi Muhammad berdakwah sudah sampai sempurna, akan berkurang yaitu dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti kalau kita gambarkan dengan grafik, sampai puncak terus dia ada turun. Begitu juga kita tidak boleh merasa sempurna baik dalam prestasi kita, dalam dunia kita, ukhrawi kita, harta benda kita, bisnis kita, atau yang menjadi pejabat, menjadi pada puncak karirnya. Tidak boleh merasa semena-mena, merasa paling number one, tidak boleh. Karena Anda kalau sudah sampai puncaknya, tunggu sebentar lagi Anda akan turun, Anda akan mulai turun, berkurang dan berkurang. Jadi tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa sempurna, karena ketika kita merasa sempurna, pasti setelahnya kita akan menjadi berkurang. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kurang lebih tafsir daripada surat An-Nasr, surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari tafsir ini. Ini luar biasa, tafsir surat An-Nasr masih berkaitan erat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Allah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Nabi Muhammad, semoga Allah memberikan kemenangan dan pertolongan kepada kita semua. Apa yang kita hajatkan, yang kita harapkan dan kita cita-citakan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra man qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kajian pada malam hari ini, Sirah Nabawiyah dan tafsir surat An-Nasr. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan pencerahan buat kita, yang bisa kita petik hikmahnya buat kita dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu, menghidupkan ilmu dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.